Yang pertama itu adalah hukum Bang ASI dalam Islam atau yang disebut juga dengan rodoah. Rodoah berasal dari kata ro, do, dan juga ain, yang secara leksikal itu berarti adalah meminum atau menyedot susu dari buah dada. Jadi secara istilah rodoah itu adalah menyedot puting baik hewan maupun manusia. Dari segi istilah, rodoa berarti perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seorang perempuan atau susu yang masuk ke dalam perut dan merangsang ke dalam otak manusia atau otak anak. Dalam pengertian secara bahasa, rodoa itu tidak diisyaratkan bahwa orang yang disusui itu adalah seorang anak atau seorang bayi, ataupun juga bukan. Adapun dalam pengertian secara istilah, sebagian ulama fikih mendefinisikan ar-rodoah sebagai sampainya atau masuknya air susu manusia ke dalam perut seorang anak yang belum berusia 2 tahun atau 24 bulan. Ulama fikih mendefinisikan bahwa arti anak yang belum mencapai umur 2 tahun, di mana perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterima. Dengan demikian, susuan anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik mereka. Dikatakan juga bahwa rodoah secara syara itu adalah cara pengisapan yang dilakukan ketika proses menyusui pada puting manusia dalam waktu yang tertentu. Rodoah merupakan perbuatan yang dilakukan satu kali dalam penyusuan, yaitu ketika seorang anak kecil mengisap puting susu ibu, kemudian meninggalkannya atau berhenti dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari seorang ibu, maka hal tersebut disebut juga dengan rodoah. Adapun rukun-rukun ar-rodoah itu ada 3 unsur. Yang pertama itu adalah anak yang disusui ar-rodi, yang kedua itu adalah perempuan yang menyusui al-murodi, dan yang ketiga itu adalah kadar air susu miqdar al-laban yang memenuhi batas minimal. Yang selanjutnya itu adalah dasar hukum ar-rodoah. Itu adalah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena ayahnya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih atau sebelum 2 tahun itu berhenti menyusui dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Secara umum, ayat ini berisi tentang 4 hal, yaitu yang pertama, petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada para ibu atau walidat agar senantiasa menyusui anaknya secara sempurna, yakni selama 2 tahun sejak kelahiran anak tersebut. Yang kedua itu adalah kewajiban suami memberi makan istrinya dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang baik atau dengan cara yang ma'ruf. Yang ketiga itu adalah diperbolehkannya seorang ibu menyapih anak sebelum umur 2 tahun asalkan dengan kerelaan atau permusyawaratan suami dan istri. Yang keempat itu adanya kebolehan menyusukan anaknya kepada perempuan lain atau al-muradi'ah dengan menentukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Adapun hadis-hadis yang membahas tentang ar-rodoah itu adalah yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang anak perempuan Hamzah, "Dia tidak halal bagiku, haram lantaran hubungan susuannya. Apa yang haram karena hubungan keturunan darah, dia anak perempuan saudaraku sepersusuan." Yang kedua itu adalah dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya penyusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran."
Yang selanjutnya itu adalah pandangan ulama 4 mazhab tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan. Menurut jumhur ulama, syarat susuan yang mengharamkan nikah itu ada 6 syarat. Yang pertama itu adalah air susu harus berasal dari manusia. Menurut jumhur, baik perawan atau sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami. Yang kedua itu adalah air susu masuk ke kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung dari puting susu maupun melalui alat penampungan susu seperti gelas, botol, dot, dan juga lain-lain. Yang ketiga itu adalah menurut mayoritas ulama, penyusuan yang dilakukan melalui mulut atau wajur karena bersifat mengenyangkan, sebagaimana persusuan atau melalui hidung saut karena adanya sifat memberi makan, karena otak mempunyai perut seperti lambung. Namun, memberi makan tidak diisyaratkan harus melalui lubang atas. Akan tetapi, sampainya susu pada lambung dianggap cukup untuk menimbulkan hukum mahram. Yang selanjutnya itu menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila air susu itu bercampur dengan cairan yang lain, maka menurut mereka harus diteliti manakah yang lebih dominan. Apabila lebih dominan susu, maka mengharamkan nikah. Apabila dominan dengan cairan lainnya atau dengan air yang dicampurnya, maka tidak mengharamkan nikah. Yang selanjutnya itu adalah menurut 4 mazhab, fikih, dan jumhur ulama. Susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu, yaitu sebelum umur 2 tahun atau 24 bulan. Oleh sebab itu, menurut mereka, apabila yang menyusui itu adalah anak yang sedang dewasa, yang sudah dewasa, di atas 2 tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Yang terakhir itu adalah menurut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Penyusuan harus dilakukan dengan 5 kali isapan yang terpisah, karena yang dianggap kuat dalam hal persusuan menurut adat istiadatnya ketika si bayi memisahkan diri dari persusuan karena sudah enggan menyusu. Yang selanjutnya itu adalah sejarah Bank ASI. Bank ASI muncul di Eropa semenjak kurang dari 50 tahun lalu setelah muncul Bank Darah, yang dimana bank tersebut mengumpulkan susu para ibu dengan cara membelinya, kemudian menyimpannya dan juga menjualnya, ataupun mengeringkan dan mengalengkan sehingga bisa dijual kepada para konsumen yang memerlukannya, sebagai ganti untuk si bayi menyusu dari susu ibunya atau para baby sister. Sejak saat itu berpindahlah ide-ide semacam ini ke negara-negara Islam, dan bahkan sebagian orang Islam menyeru kepada hal tersebut sebagai suatu taklid terhadap apa yang terjadi di Eropa. Istilah Bank ASI, Human Milk Bank, mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki ASI atau tidak bisa menyusui karena suatu alasan. Di Indonesia sendiri, donor ASI mulai familiar, terdengar pada awal tahun 2008, namun sebenarnya donor ASI sudah mulai dikenal pada tahun 2007. Belum diketahui ada tidaknya bank ASI di Indonesia yang bisa memberikan donor. Untuk itu, donor ASI di Indonesia memerlukan proses yang cukup rumit karena disebabkan dengan banyak faktor seperti keluarga, tradisi, dan juga agama. Adapun prosedur pendonoran ASI dalam negara-negara muslim itu ada berbagai cara, yaitu yang pertama, sebaiknya hanya 1 donor untuk 1 anak. Yang kedua, seharusnya tidak dipercampurkan susu pendonor dengan pendonor yang lain. Yang ketiga, semua susu donor harus diberi label yang memungkinkan teridentifikasinya pendonor. Yang keempat, adanya pengungkapan identitas pendonor kepada pihak penerima dan juga keluarganya. Kedua pihak harus menyetujui pengungkapan tersebut. Yang kelima, nama, alamat, nomor, kartu identitas itu sebaiknya dimasukkan pada akte kelahiran penerima pendonor. Yang keenam, dibentuk program menguntungkan bayi prematur, di mana setiap ibu harus dibuat agar bertanggung jawab untuk dapat memproduksi susu mereka sendiri sesegera mungkin agar jumlah pendonor dapat
dibatasi. Yang ketujuh, penerima donor ASI hanya untuk anak ibu yang mengalami kontraindikasi medis untuk menyusui atau anak dengan ibu yang meninggal. Yang terakhir itu adalah jika beberapa ibu pendonor hanya memiliki anak-anak dari satu jenis kelamin, maka susu bisa disediakan untuk pihak penerima dari jenis kelamin yang sama. Adapun pendapat ulama yang membenarkan adanya bank ASI itu adalah Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya bank ASI, asalkan tujuannya itu adalah untuk mewujudkan maslahat syariah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Adapun pendapat ulama yang tidak membenarkan bank ASI itu adalah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dalam kitab fatwa Mu'asyirah, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian juga dengan Majma' al-Fiqih al-Islami melalui Badan Muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22 sampai 28 Desember tahun 1985 Masehi. Lembaga ini di dalam keputusannya kolor menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut. Yang selanjutnya itu adalah pembahasan tentang bank sperma dan perspektif hukum Islam. Ini akan dibahas oleh teman saya.